Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Pembalasan Siluman Buaya Putih Sungai Cimanuk. Para pecinta misteri, banyak orang yang tidak akan percaya dengan cerita ini, apalagi cerita misteri pembalasan siluman buaya putih ini menyangkut hal-hal yang di luar nalar kita sebagai manusia yang diberi batasan atas alam atau dunia gaib. Tetapi seperti tadilah, kejadian ini adalah kejadian nyata dan bukan hanya isapan jempol belaka. Hanya sayangnya, saya pun tak sempat mengabadikan kejadian yang misterius dan menggegerkan ini. Lalu, apa yang terjadi sampai adanya fenomena yang katakanlah gaib dan aneh ini? Ceritanya bermula dari seseorang yang gemar mencari dan menangkap ikan di Sungai Cimanuk, dan kita sebut saja namanya sebagai Ujang. Ya, terang saja begitu, sebab Ujang bertempat tinggal di dekat aliran Sungai Cimanuk tersebut. Jika itu adalah saya, untuk berenang saja mungkin saya nggak mau, dan takut untuk mencoba turun jika melihat keadaan arus Sungai Cimanuk tersebut. Tetapi lain halnya dengan Mang Ujang ini. Di samping sudah terbiasa dari kecil, dan tentu saja mempunyai nyali yang cukup untuk melakukan hal yang kita anggap ngeri dan menakutkan tersebut, Ujang terlihat menuruni tebing yang curam di Cimanuk tersebut, dan tak segan-segan ia mencemplungkan dirinya ke dalam aliran Sungai Cimanuk yang deras dan dalam tersebut. Dan menurut orang-orang yang sempat mengukur kedalaman Sungai Cimanuk tersebut, katanya 2 batang bambu panjang yang disatukan masih belum dapat menyentuh dasar dari Sungai Cimanuk tersebut. Coba sobat bayangkan berapa dalamnya Sungai Cimanuk ini. Oh ya, kita teruskan ceritanya. Nah, kata orang tua dulu, sepandai apapun seorang manusia, suatu saat pastilah ada yang disebut naas bin apes. Dan kata-kata tersebut rupanya mengena pada si Ujang pada hari itu. Apa sebabnya sobat? Ujang biasanya dalam sekejap dapat mengumpulkan ikan yang banyak. Tetapi pada hari itu, entah pada kemana ikan-ikan tersebut, sudah berjam-jam Ujang kelihatan mondar-mandir, berenang ke hulu dan ke hilir sungai. Tetapi tetaplah ia tak mendapatkan satupun ikan. Sungguh menyebalkan umpatnya. Dan ia pun akhirnya naik ke atas tebing Sungai Cimanuk tersebut, duduk sambil mengeringkan badan, dan sesekali ia mengepulkan asap rokok yang dihisapnya. Aneh, baru kali ini aku nihil seperti ini. Pada kemana ikan-ikan sialan itu? Hatinya terus menggerutu akibat rasa kesal dari dalam hatinya. Mana perut sudah lumayan lapar. Dan ia agak terkejut juga mendengar suara keras beberapa meter dari tempat duduknya. Sialan. Refleks ia bangkit dan memperhatikan apa yang menyebabkan suara itu. Tiba-tiba sebuah penampakan kepala muncul dari balik bambu, dan Ujang pun tersenyum melihatnya. Gak ada rotan, akar pun jadi. Gak ada ikan, kamu yang aku makan. Daripada pulang lapar dan tanpa hasil apa-apa, katanya. Sebenarnya, apa yang Ujang lihat sobat? Ternyata seekor buaya dengan ukuran sedang. Dengan cukup keberaniannya, Ujang secepat kilat menangkap buaya tersebut. Dan setelah itu ia langsung pulang untuk menguliti buaya tersebut. Lumayan enak juga daging buaya ini, kata Ujang. Dan setelah kenyang menikmati daging tersebut, ia pun tertidur dengan pulas. Dan pada saat itu belum muncul adanya suatu keanehan. Tetapi keanehan baru muncul 2 hari kemudian. Apa yang terjadi? Ujang seperti ketakutan dan lebih banyak diam, tak seperti biasanya saat ia bergaul. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dan rahasiakan.
Keanehan tingkah laku Ujang pun terlihat oleh beberapa tetangganya, dan Ujang tetap bungkam. Sepertinya ia berat untuk membicarakan apa yang ia rahasiakan, dan tetangganya pun maklum akan sikap Ujang ini, sebab mereka pikir mungkin ada suatu masalah yang menimpanya secara pribadi. Tetapi pada akhirnya rahasia itu terkuak juga. Hari demi hari Ujang merasakan seperti ada perubahan pada tubuhnya. Sobat mungkin gak percaya kan? Ya, pelan tapi pasti kulit tubuh Ujang sedikit demi sedikit mulai bersisik. Ujang masih bisa menyembunyikan akan perubahan itu di saat sisik yang ada di bagian tubuhnya masih sedikit. Duh, ngeri juga sobat. Tetapi masih penasaran kelanjutannya kan? Yuk, mari kita teruskan. Dari sedikit orang dan tetangga yang tahu, berita ini menyebar ke seluruh kampung, bahkan keluar kampung. Dan karena penasarannya, akhirnya banyak orang yang datang untuk melihat kejadian aneh ini. Untunglah hal ini segera diantisipasi oleh warga sekitar dan pihak keamanan, karena warga setempat merasa kasihan melihat Ujang yang sudah mengalami nasib yang seperti itu malah dijadikan tontonan. Keluarganya pun memanggil orang pintar setempat dengan harapan Ujang dapat sembuh kembali, dan sudah beberapa orang pintar yang mencoba menyembuhkan apa yang Ujang derita. Tetapi mereka hanya mengatakan, apa boleh buat, ini bukan apa-apa katanya. Tetapi Ujang telah membunuh salah satu dari keluarga makhluk gaib penghuni Sungai Cimanuk yang berwujud seekor buaya putih tersebut. Dan permintaan penghuni gaib ini sangatlah berat, karena ia hanya minta dibayar oleh nyawa Ujang, kata sang paranormal lagi. Sekarang kita hanya bertawakalah pada Allah dan meminta jalan terbaik untuk Ujang. Pada akhirnya tubuh Ujang dipenuhi oleh sisik seperti seekor buaya, dan entah kemana Ujang pun menghilang tanpa ada yang tahu di mana keberadaannya. Nih, mengerikan sekali ya. Nah, demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.